Melatih merpati bahan hingga menjadi merpati siap lomba perlu melalui 4 tahap, yakni tahap fokus betina, tahap fokus kolong patek, tahap pengisian tenaga, dan tahap titis kolong. Merpati bahan, terutama merpati muda yang baru pertama kali mengalami giring, seringkali belum fokus pada betinanya. Sebelum tahap latihan berikutnya, melatih merpati yang tidak melalui tahap ini sama saja dengan merusak karakter merpati semenjak dini. Cara melatih agar merpati fokus pada betina adalah dengan cara mempale jantur merpati dalam jarak dekat, misal dari dongdang ke perut sang pelatih. Jika merpati jantan belum mau terbang ke arah pelatih betina, betina harus didekatkan pada jantan agar jantan dapat melihat dengan jelas betinanya. Latihan pale ini terus diulang-ulang hingga merpati dapat fokus pada betina tanpa terganggu oleh kehadiran merpati-merpati lain di sekelilingnya. Setelah latihan pale, merpati jantan perlu dibiarkan dekat dengan betina beberapa saat, dengan cara betina dipegang di tangan kanan dan jantan dibiarkan bertengger di jangan kiri pelatih. Hal ini agar merpati tidak takut pada manusia. Ada kalanya tahap fokus betina ini menghabiskan satu masa giringan. Apabila merpati sudah tidak takut pada manusia, pelatih dan merpati sangat sigap untuk terbang ke arah perut pelatih, di mana betina memang diposisikan di perut. Maka latihan tahap fokus betina sudah berhasil dan siap dilanjutkan pada tahap berikutnya. Tahap fokus kolong patek. Tujuan dari latihan tahap ini adalah agar merpati mengenali dan familiar dengan titik landasnya. Pertama-tama merpati dilepas dari jarak 1 meter dari titik landasan dengan dihadapkan pada betinanya. Apabila lepasan jarak 1 meter ini sukses, jarak lepas ditambah sedikit-sedikit hingga jarak lepasan sekitar 10 meter. Jangan ditambah lagi jaraknya. Pada jarak 10 meter ini, merpati dilepas tetap menghadap betina dengan tidak dilemparkan hingga kepakan sayap dinilai sudah kuat. Apabila kepakan sayap dinilai sudah kuat, mulailah melepas pada jarak 10 meter itu dengan cara dilemparkan namun tetap menghadap betina hingga merpati nampak tidak ragu untuk landing dengan stud yang keras. Maka dilanjutkan dengan lepasan 10 meter dengan dilempar pada arah yang membelakangi betina. Latihan ini terus dilakukan hingga merpati sudah tidak bingung atau keder dengan pola lepasan membelakangi. Tahap fokus kolong patek ini bisa jadi menghabiskan satu masa giringan, bahkan lebih, tergantung dari kemajuan merpati yang dilatih. Tahap pengisian tenaga. Pada tahap ini merpati mulai ditambah jarak lepasannya sedikit demi sedikit. Awalnya dilepas tanpa gandengan, sendiri, hingga jarak 1 km. Pada lepasan 10-100 meter, merpati yang mulai terbang langsung saja diklepek, jangan sekali-kali diklepek arah jam 11 atau 12. Sudut elevasi 60-90 derajat. Ingat, merpati yang Anda latih adalah merpati stud kencang, bukan merpati biasa. Pada lepasan 100 meter, 500 meter, pun belum perlu mengelepek arah jam 11 atau 12, tunggulah hingga saat merpati meminta diklepek. Sengaja dibiarkan dulu beberapa detik. Semakin lama titik kelepekan diarahkan menuju posisi jam 11 atau 12 secara bertahap. Perlu Anda ketahui, sebagian merpati yang memiliki stud kencang belum akan terbang tinggi di lepasan 1 km. Hal ini biasa-biasa saja dalam melatih merpati model stud kencang. Jika merpati sudah mapan di lepasan 1 km, mulailah digandeng dengan merpati untul yang terbiasa terbang tinggi.
Lebih bagus lagi yang terbiasa juga turun dari posisi jam 12. Biasanya, pada lepasan gandeng pertama, kedua, dan ketiga burung belum mau gandeng. Tapi cobalah terus beberapa kali lagi. Jika merpati berhasil terbang gandeng namun tetap terbang rendah, maka perlu kembali ke latihan terbang sendiri namun dengan frekuensi lepas yang ditambah. Karena burung belum cukup bertenaga, maka perlu dilakukan terbang sendiri lagi. Pada latihan tahap ini belum ada target burung masuk kolongan ring. Apabila merpati yang Anda latih sudah mau terbang tinggi dan gandeng, maka latihan sudah siap ke tahap berikutnya. Tahap titis kolong akan sangat sukses dalam waktu singkat jika tahap 1,2 dan 3 dilakukan di lapak latih dengan tinggi kolong ring yang bisa dinaik turunkan. Diawali dengan tinggi kolong 1 meter, kemudian dinaikkan sedikit demi sedikit. Bagian samping kolong diberi jaring agar merpati tidak bisa lewat bawah kolong. Pada tahap ini yang perlu Anda lakukan hanyalah menambah terus jarak lepasan dengan untul yang cocok, sambil menaikkan posisi kelepek mengarah arah jam 11 atau 12. Pada tahap ini jangan sekali-sekali terpatok pada jarak lepasan start di lapak yang umumnya hanya berjarak. Merpati Anda sedang tahap latihan, jangan ragu menambah jarak lepasan. Jika pada jarak tertentu, misal 3 km, merpati Anda sudah mulai mau masuk kolongan, maka pertahankan terus pada titik lepasan tersebut dengan untul yang sama. Selamat mencoba, tak ada alasan merpati Anda tidak juara.